Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil warahmatullahi alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Yang terhormat Ketua Pelaksana Webinar Tarjih Saudara Slamet Sukma Wijaya, yang terhormat Bupati Himpunan Mahasiswa Al-Quran Tafsir Saudara Diki Ramadan, yang terhormat Kaprodi Ilmu Al-Quran Tafsir Universitas Muhammadiyah Cirebon, Bapak Dr. Kiai Haji Toto Santi Aji MAG, yang terhormat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Cirebon, Bapak Dr. Aib Syarifuddin MPD, yang terhormat Bapak Dr. Andes Muhammad Prodi MAG selaku pemateri pertama dan juga Dewan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang terhormat Bapak Profesor Dr. M. Yunan Yusuf MA selaku pemateri kedua dan juga Guru Besar Tafsir UIN Syarif Hidayatullah dan UHAMKA serta Dewan Pakar Studi Al-Quran, yang terhormat Bapak Dr. Arif Hidayat Afendi MAG selaku pemateri ketiga dan juga Dewan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Cirebon serta dosen Universitas Muhammadiyah Cirebon, serta tak lupa para hadirin dan hadirat yang kami muliakan. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat dan rahmat hidayahnya kita semua dapat berkumpul dalam majelis pada malam hari ini. Perkenalkan, saya Bragi Mahendra selaku Master of the Ceremony pada acara malam hari ini. Izinkanlah saya untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, ketiga sambutan-sambutan, keempat penyampaian materi, kelima sesi tanya jawab, keenam penutup sekaligus foto bersama. Langsung saja kita mulai pada acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara malam hari ini dengan pembacaan Al-Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berlanjut pada acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh saudara. Waktu dan tempat kami A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام
وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. Sadaqallahul azim. Sami'na wa ata'na. Mohon maaf, MC-nya terkendala sinyal. Mohon tunggu sebentar. Terima kasih kepada Saudara Aulin Fajar atas pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran serta Al-Basmalah, acara pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar dan tanpa terkendala. Berlanjut kepada acara selanjutnya, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama, yaitu dari Ketua Pelaksana Webinar Tarji oleh Saudara Slamet Wijaya. Waktu dan tempat kami persilakan. Cek. Kedengeran? Kedengeran Kak. Seremoni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita masih bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diridhoi, meskipun secara virtual. Sholawat serta salam selalu tercurah pada junjungan Nabi besar kita, best of the best man, baginda Rasulullah SAW, karena beliau telah berjuang dari zaman jahiliyah sampai zaman Islam. Yang saya hormati Bupati serta Wakil Himata, Mas Diki Ramadan dan Mas Ibrahim, dan yang saya hormati Bapak Kaprodi IAT FAI UMC, Pak Kiai Toto Santi Aji MAG, dan yang saya hormati pula Bapak Dekan FAI UMC, Bapak Dr. Aib
Sarifuddin, MPDI, dan yang saya hormati Dr. Andes Muhammad Masmudi, MAG, selaku pemateri pertama. Dan yang saya hormati pula Profesor Dr. Muhammad Yunan, MA, selaku pemateri kedua. Dan yang terakhir yang saya hormati Dr. Arif Hidayat Afendi, MAG, selaku MTT PDM Kabupaten Cirebon. Sebelumnya saya ingin mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada pemateri kita yang telah meluangkan waktunya, dan saya juga berterima kasih kepada semua audiens yang berkenan meluangkan waktunya. Saya selaku ketua panitia sangat berharap bahwa teman-teman yang mengikuti kegiatan ini bisa menyimak dan mendengarkan secara seksama gitu, sehingga materi yang disampaikan oleh narasumber terhebat kita gitu akan kita bisa pahami bersama. Semoga acara ini berjalan sesuai dengan ekspektasi kita bersama. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada sambutan yang kedua oleh Bupati Himpunan Mahasiswa Al-Quran Tafsir. Untuk saudara di Ramadan, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan yang tiada hentinya sehingga kita bisa berkumpul di acara webinar tarjih. Dan salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi akhir zaman, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama saya ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pemateri yang diantaranya ada Dr. Andes Muhammad Maksudi, MAG, selaku Sekretaris MTT PP Muhammadiyah. Waktu itu saya menghubungi Pak Kiai Hamim, Pak Masudi. Beliau merekomendasikan Bapak, kemudian ada Pak Gofar, tapi entah kenapa hati saya memilih Bapak untuk menjadi pemateri kami. Kemudian ada Profesor Yunan. Selamat malam, Prof. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita pernah bertemu secara webinar dan virtual juga, Prof. Waktu Syawalan online dari Forum Mahasiswa Tafsir Muhammadiyah. Waktu itu Prof. Yunan sebagai pemateri dan Diki menjadi moderatornya waktu itu bersama Pak Kiai Hamim dan Prof. Cirzin waktu itu. Dan selamat malam dan selamat datang juga Pak Dr. Arif Hidayat Afendi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof, semuanya. Assalamualaikum. Ya, beliau ini adalah Dewan Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Muhammadiyah dan salah satu dosen di UMC juga. Dan beliau juga sudah sering memberikan kajian tarjih kepada saya dan khususnya di pondok saya seperti itu. Jadi saya tidak asing dengan Pak Arif. Kemudian teman-teman seperjuangan Himpunan Mahasiswa Tafsir Al-Quran yang saya sangat banggakan, kepada Ketua Pelaksana webinar tarjih ini, saya sangat berterima kasih kepada kalian, serta dukungan moral dari Kaprodi kita, Pak Kiai Toto, sekaligus pengasuh saya di Pondok Pesantren Al-Mujadid. Selamat malam Pak Kiai, terima kasih banyak atas kehadirannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan tak lupa yang menaungi kami di UMC, yakni Fakultas Agama Islam, kepada Pak Dekan, Pak Dr. Aib, terima kasih banyak Pak atas bimbingannya selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, tak banyak yang dapat saya sampaikan selain rasa terima kasih atas waktu, kemudian atas tenaga dan pikiran kepada teman-teman semua dan para pemateri. Semoga webinar Tarjih pada malam hari ini memberikan keberkahan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Amin. Sekian dari saya. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami ucapkan kepada saudara Diki Ramadan atas sambutannya. Berlanjut pada sambutan yang ketiga oleh Kaprodi Ilmu Al-Quran Tafsir Universitas Muhammadiyah Cirebon dari Bapak Dr. K. Haji Toto Santi Aji MAG. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, atas curahan kasih-Nya, atas bimbingannya, atas pelindungannya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi oleh Allah nikmat rizki, nikmat kemudahan, dan nikmat kita bisa bersilaturahim pada malam hari ini dalam rangka webinar Tarjih, refleksi Tarjih menuju Muktamar Muhammadiyah ke-48. Salawat dan salam senantiasa kita hantarkan kepada junjungan alam Nabi akhir zaman, Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para umatnya, hingga kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Cirebon, Bapak Dr. Aib Syarifuddin, MPDI, juga kepada para pembicara yang alhamdulillah ini adalah para pakar yang mudah-mudahan akan memberikan pencerahan, kajian keilmuan pada malam implementasi untuk menyelesaikan berbagai persoalan umat yang kemudian akan terhantar di Muktamar Muhammadiyah 48. Mudah-mudahan berjalan lancar, tidak terundur lagi seperti 2 tahun yang lalu. Kepada yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Masudi MAG selaku Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. Selamat malam Pak, selamat kenal. Ya, selamat malam. Semoga sehat selalu. Ya. Juga kepada Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Yunan Yusuf MA. Selamat malam Pak Prof. Pak Prof. Malam. Waalaikumsalam. Sehat selalu Prof. Alhamdulillah, amin. Ya, juga kepada Bapak Dr. Arif Hidayat Afendi MAG, rekan saya di UMC selaku Majelis Tarjih dan Tajdid di PDM Kabupaten Cirebon, juga sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah. Selamat malam Pak Arif. Malam pakai Toto, makasih. Semoga sehat selalu. Amin, amin. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Himata, Himpunan Mahasiswa Al-Quran dan Tafsir Universitas Muhammadiyah Cirebon, melalui bupatinya, ya, kita punya bupati Pak Prof Yunan,
Pak Ustadz Masudi, Bupati Himata, yaitu Saudara Terima kasih kepada Ketua Panitia, Saudara Slamet Sukmawijaya, yang sudah mengupayakan di mana webinar yang cukup sangat memberikan pencerahan ini bisa dilaksanakan. Ya, juga kepada rekan-rekan mahasiswa semua yang ikut hadir menyimak untuk mengikuti kajian pencerahan dalam kajian tarjih di webinar ini. Alhamdulillah, saya berharap dengan adanya para pakar yang hadir pada malam hari ini, karena tarjih itu adalah landasan untuk kita melakukan aktualisasi diri, baik dalam bentuk ibadah maupun amaliyah, di dalam kehidupan kita, khususnya bagi warga Muhammadiyah. Tapi pada umumnya juga ternyata tarjih Muhammadiyah oleh kalangan warga Muhammadiyah. Maka tahu sesungguhnya bukan hanya kebutuhan warga Muhammad, tapi kebutuhan yang lebih luas Islam. Nah, maknanya tidak mendalil yang kuat atau pilihan pendapat yang tapi juga mengandung yang ubudiyah, tapi juga berbagai persoalan umat yang ada saat ini, itu mudah-mudahan secara hukum, secara sah, secara sahih, itu bisa ditetapkan dan menjadi landasan dalam gerak-gerak kehidupan kita, khususnya warga Muhammadiyah. Dan fenomena ini mudah-mudahan saya berharap bisa ada pencerahan juga, apalagi terkait dengan muktamar yang ke-48 nanti, maka berbagai persoalan bangsa mudah-mudahan bisa terurai, bisa terbahas, baik masalah kepemimpinan nasional, politik, ideologi kekuasaan, fenomena ekonomi, dan berbagai persoalannya, kebijakan-kebijakan pemerintah, fenomena media sosial dengan adanya buzzer dan lain sebagainya, kelihatannya memerlukan juga bimbingan dari ketetapan-ketetapan tarjih atau kajian-kajian tarjih, sehingga umat tidak bimbang, sehingga umat punya kepastian, sehingga umat punya sikap dalam menghadapi fenomena yang cukup luar biasa di negeri kita di dewasa akhir-akhir ini. Termasuk juga tentang fenomena pendidikan nasional yang kelihatannya juga perlu arahan-arahan dari tarjih. Bagaimana kita mensikapi dan mengaktualkan diri dalam fenomena pendidikan nasional tersebut. Barangkali itulah yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada para pembicara, juga kepada keluarga besar Himpunan Mahasiswa dan kebaikan bagi kita semua. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum, nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dr. K. Haji Toto Santi Aji MAG atas sambutannya. Berlanjut pada sambutan yang terakhir oleh Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Cirebon, Bapak Dr. Aib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sangat kami hormati dan kami muliakan Dr. Andes Muhammad Masudi MAG, Sekretaris Majelis
Tarjih dan Tajid PP Muhammadiyah. Assalamualaikum Pak. Selamat Waalaikumsalam. datang. Terima kasih sudah bersedia untuk hadir di keluarga besar Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Cirebon. Yang sangat kami hormati kami muliakan Profesor Muhammad Yunan Yusuf, Guru Besar Pakar Studi Al-Quran dan Hadis. Assalamualaikum Prof. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullah. Yang saya hormati Dr. Arif Hidayat Apendi, MTT PDM Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum Dok. Rekan kami di Universitas Muhammadiyah Cirebon. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu yang sangat saya muliakan juga Kapdi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Bapak Dr. Kiai Haji Toto Santi Haji. Terima kasih atas inovasi dan berbagai macam bimbingannya terhadap mahasiswa kita. Rekan-rekan Bupati Himata, Prodi IAT, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah beserta dengan seluruh jajarannya yang sangat saya banggakan. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa bersilaturahmi walaupun melalui webinar. Dan satu hal yang sangat luar biasa yang disebutkan oleh rekan-rekan adalah terkait dengan satu bahasan yang menjadi fondasi atau dasar gerakan kita di Muhammadiyah tentunya, yaitu tentang tarjih. Salawat dan salam semoga berlimpah ruah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para narasumber yang sangat saya hormati, Pak Kaprodi, Bapak Ibu dosen, serta rekan-rekan mahasiswa, tidak banyak yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini mengingat waktu yang cukup singkat. Yang pertama tentu saya ingin sampaikan ucapan terima kasih dan juga penghormatan yang setinggi-tingginya kepada para narasumber, para pakar yang pada malam hari ini sudah berkenan hadir berbagi dengan kita semua. Satu kesempatan yang sangat luar biasa yang saya kira harus betul-betul dimanfaatkan oleh seluruh mahasiswa. Terlebih lagi ini mengenai tema yang menjadi dasar-dasar dalam gerakan kita Muhammadiyah tentunya. Kemudian juga Pak Kaprodi, terima kasih atas bimbingan kepada rekan-rekan semua. Ini memang sering sekali saya dikagetkan dan disibukkan dengan agenda-agenda Himata. Webinar di bulan Ramadan, saya ingat saya berkali-kali, ya Pak Dr. Arif. Nah, ini satu hal yang luar biasa, ternyata pandemi ini membawa berkah juga pada satu sisi yang lain. Ketika kita mengadakan agenda seminar secara luring, terkadang kita terkendala dengan berbagai persoalan. Tetapi dengan adanya sistem daring ini kita bisa menembus ruang atau batas ruang dan waktu gitu ya. Sehingga para pakar utama di PP Muhammadiyah juga banyak yang hadir ketika kita menggunakan webinar. Alhamdulillah. Yang terpenting bagi kita adalah ilmu yang bisa kita dapat. Kemudian yang berikutnya, kami selaku keluarga besar Fakultas Agama Islam, dan dalam hal ini juga mewakili pimpinan, Pak Rektor mengaturkan salam silaturahmi untuk para narasumber, Pak Notaris dari PP Muhammadiyah di Majelis Tarjih, dan juga Pak Profesor Yunan. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan atas kehadirannya. Mudah-mudahan nanti Himata bisa mengundang secara fisik ya, kita adakan agenda-agenda yang luring. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa mengagendakan dengan tema yang berbeda dan dengan juga bahasan yang lainnya dalam konteks kemuhammadiyahan. Terakhir, saya selaku rekan-rekan yang ada di Sivitas Akademika yang ada di lingkungan fakultas memohon maaf kepada seluruh narasumber apabila memang dalam penyajian anak-anak kami ini masih banyak kekurangan ataupun juga keterbatasan. Tapi pada prinsipnya niat baik dari anak-anak kami ini adalah tentu sebagai salah satu langkah-langkah inovatif, akseleratif untuk lebih bisa mengembangkan gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar di Perserikatan Muhammadiyah.
mudah-mudahan acara ini bisa berlangsung dengan hikmat, dan kepada rekan-rekan mahasiswa mohon untuk bisa betul-betul memanfaatkan momentum ini. Jika memang ada yang harus disampaikan dan ditanyakan, saya kira inilah kesempatannya. Insya Allah saya juga ikut menyimak, tetapi mohon izin off kamera Pak Prof dan juga Pak Sekretaris dari PP Muhammadiyah, karena saya juga hari ini malam ini kedatangan tamu dari rekan-rekan kampus. Insya Allah mudah-mudahan rekan-rekan semuanya, para mahasiswa merupakan mahasiswa-mahasiswa teladan, mahasiswa-mahasiswa yang mampu mengejawantahkan nilai-nilai yang sudah tuangkan dalam norma-norma di Perserikatan Muhammadiyah, dan kita turut mendoakan kepada mahasiswa kita untuk bisa menyelesaikan studinya dengan baik, tepat waktu, dan bermanfaat untuk masyarakat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya sampaikan, aturkan terima kasih pada para narasumber, para pakar yang pada malam hari ini hadir. Salam silaturahmi, salam hormat dari kami. Terima kasih. Dan kepada rekan-rekan, sukses. Mudah-mudahan saya nanti diberikan informasi lagi dengan agenda-agenda lain yang lebih inovatif lagi untuk kemajuan kita semua di Universitas Muhammadiyah pada khususnya, dan umumnya untuk kita semua yang di Perserikatan Muhammadiyah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Aib Syarifuddin MPDI atas sambutannya. Alhamdulillah, sambutan demi sambutan telah kita lalui bersama. Sampailah kita kepada acara inti pada malam hari ini, yaitu pemaparan materi webinar tarjih yang bertema Tarjih menuju Muktamar Muhammadiyah ke-48 Himpunan Mahasiswa Al-Quran Tafsir Universitas Muhammadiyah Cirebon, yang mana akan dipandu oleh moderator kita, Saudari Nadila. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada MC yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi moderator pada acara ini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan ini. Baik, langsung saja kita memasuki acara inti yang paling ditunggu, yaitu penyampaian materi sekaligus diskusi yang nantinya juga ada sesi tanya jawab setelah pemateri menyampaikan materinya. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk menyapa pemateri kita terlebih dahulu. Yang terhormat, Bapak Dr. Andes Muhammad Masudi MAG, selaku Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang akan memaparkan subtema Tarjih sebagai alat dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Yang terhormat, Bapak Profesor Dr. Yunan Yusuf MA, selaku Guru Besar Tafsir UIN Syarif Hidayatullah dan UHAMKA, serta Dewan Pakar Ustadz Studi Al-Quran, yang akan memaparkan subtema Muhammadiyah sebagai gerakan Quran dan Sunnah. Yang kami hormati, Dr. Arif Hidayat Afendi MAG, selaku Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Kabupaten Cirebon, serta dosen Universitas Muhammadiyah Cirebon, yang akan memaparkan subtema Urgensi Tarjih di Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Hadirin yang kami hormati, sebagaimana telah diumumkan, webinar pada malam hari ini mengambil tema tentang refleksi tarjih menuju Muktamar Muhammadiyah ke-48. Sebelumnya, untuk setiap pemateri memiliki waktu 15 menit untuk memaparkan materinya. Langsung saja kita menuju ke pemateri pertama kita,
Dan saya akan membacakan terlebih dahulu CV dari pemateri pertama kita. Nama, Dr. Andes Muhammad Masudi MAG, Prodi, Ekonomi dan Perbankan Islam, Pendidikan, Master. Biografi beliau yaitu lulus S1 pada jurusan Sejarah Kebudayaan Islam dan Fakultas Adab BIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Program S1 beliau diselesaikan di perguruan tinggi yang sama, yaitu Konsentrasi Hukum Islam pada tahun 2006. Selain sedang menempuh S3 Ekonomi Syariah di UIN Sunan Kalijaga dan aktif di Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, beliau saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Asosiasi Dosen Ekonomi Syariah. Beliau juga mengajar mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, Fikih, dan Lembaga Perekonomian Syariah. Dipersilakan kepada Bapak Masudi untuk memaparkan materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Profesor Yunan Yusuf, ya, lama tidak ketemu, terakhir di kajian tafsir, ya. Ya, kemudian segenap sivitas akademika Universitas Muhammadiyah ya, sekian dari sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Cirebon. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya bisa silaturahmi meskipun secara daring. Tetapi sesungguhnya kemarin saya berinisiatif untuk mampir ke Universitas Muhammadiyah Cirebon. Jadi kebetulan rencana awal saya dengan Majelis Tarjih malam kita hadir sidang isbat. Rencana berangkat hari Selasa malam, kemudian pulangnya hari Kamis. Ya, tetapi kemudian kita harus merubah jadwal karena kebetulan tadi ada sidang tanwir PP Muhammadiyah. Ya, jadi saya semalam selesai sidang isbat, langsung pulang naik kereta, pagi istirahat sebentar, terus ikut sidang tanwir Muhammadiyah, yang kemudian hasilnya tentu sudah kita dengarkan bersama. Ya, jadi itu sehingga niat untuk silaturahmi, ya, toh saya sudah diongkosi oleh PP Muhammadiyah ke Jakarta, sehingga teman-teman UMJ tidak perlu repot, ya, rencana saya begitu. Tetapi karena ada sidang tanwir, maka kemudian saya merubah acara untuk silaturahmi. Mudah-mudahan lain waktu bisa ke Universitas Muhammadiyah Cirebon. Bapak-bapak serta adik-adik mahasiswa yang berbahagia, kalau kita berbicara tentang tarjih sebagai alat dakwah, ya, maka ketika kami hadir di sidang isbat kemarin, ya, sesungguhnya kita bisa melihat bagaimana kemudian cara pandang Islam berkemajuan, ya, dalam konteks penentuan awal Ramadan maupun awal Syawal, ya, itu kemudian kita masih dalam kategori kelompok minoritas ketika harus berhadapan dengan ormas-ormas Islam yang ada. Artinya tugas kita masih cukup berat, ya, sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid yang bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi sebagai gerakan Islam berkemajuan yang kemudian dalam hubungannya dengan kalender kita sudah mencoba menginisiasi dan menyepakati untuk selalu mendorong terwujudnya kalender Islam global tunggal. Ya, sekali lagi perlu ikhtiar untuk mewujudkan kalender Islam global tunggal. Ya, karena di kalangan para ahli hisab, para
pakar ya tentang penanggalan, ada yang menyampaikan gagasannya tentang kalender Islam global tetapi tidak tunggal. Maka yang harus kita dorong adalah satu tanggal untuk satu hari. Ya, artinya tidak bisa kemudian wilayah kawasan timur dan kawasan barat dibagi menjadi dua, ya, atau bahkan dibagi tiga, atau seperti yang kita lihat hari ini, Indonesia akan memulai tanggal 1 Syawal belakangan, dan kemudian Saudi maupun Muhammadiyah memulainya lebih awal. Ya, jadi kita tahu sudah dicanangkan di dalam muktamar tahun 2015 di Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, artinya memang perjuangan kita sebagai sebuah gerakan tajdid, kita bisa mengatakan meskipun kita lahir lebih awal, ya, ketimbang saudara kita, dan saudara kita lahir 1926, tetapi sesungguhnya secara kultural kita adalah saudara muda. Untuk mengatakan, tentu sebagai saudara muda secara kultur, kita mesti akan menjadi kelompok yang minoritas, ya, dari sebuah kegiatan kecil yang diinisiasi oleh Kiai Jamal Dahlan, yang kemudian menjadi besar, tentu sesuatu yang luar biasa. Ya, bahkan kita bisa melihat bagaimana dinamika gerakan Muhammadiyah di Jawa Timur yang sesungguhnya basisnya adalah tidak sesuai dengan kita. Artinya ada dinamika yang sangat luar biasa di Jawa Timur ketika kemudian harus menata gerakan Muhammadiyah di basis yang keagamaannya adalah kultural. Bapak-bapak dan adik-adik mahasiswa yang berbahagia, jadi kalau kita berbicara tentang tarjih pada masa yang awal, ya tadi sudah disinggung oleh Pak Toto bahwa awalnya kita adalah sebuah gerakan, ya, yang berorientasi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan internal dalam masalah-masalah keagamaan. Ya, sehingga sampai hari ini kita akan melihat bahwa wajah Majelis Tarjih itu lebih menampakkan wajah hukum. Halal haram. Itu tidak bisa kita pungkiri. Sehingga kalau kita melihat panduan fatwa Majelis Tarjih, ya, yang dicetak di dalam buku-buku fatwa yang sudah beberapa jilid maupun himpunan putusan tarjih, maka nuansa hukumnya masih sangat kental. Padahal hadirin yang berbahagia, di dalam pilar keagamaan paling tidak kan kita mengenal ada aspek ibadahnya, ada aspek akidahnya, ada aspek akhlaknya, dan ada aspek muamalahnya. Tentu tarjih harus memberikan porsi yang memadai terhadap 4 aktivitas itu. Jadi ini menjadi PR tarjih ke depan, ya, bagaimana kemudian aspek-aspek akidah juga harus ditekuni secara maksimal oleh Majelis Tarjih. Aspek akhlaknya juga begitu. Tentu yang alhamdulillah sudah mulai dikembangkan adalah aspek muamalahnya. Ya, sehingga kita bisa melihat tarjih memiliki panduan-panduan keagamaan dalam hubungannya dengan masalah-masalah sosial, ya, dimulai dari fikih anti korupsi, ya, yang itu sesungguhnya juga dilakukan oleh NU karena itu merupakan kerjasama, dan kemudian kita memiliki panduan-panduan keagamaan dalam hubungannya dengan sosial, apakah itu fikih kebencanaan, fikih air, ya, dan fikih-fikih yang lain yang sesungguhnya itu tidak semata-mata berbicara tentang persoalan halal dan haram. Ya, dan paradigma keagamaan yang ditumbuh kembangkan oleh Majelis Tarjih tidak lagi bertumbuh pada apa yang dilakukan pada masa-masa apa. Hadirin yang berbahagia, problem yang dihadapi oleh gerakan-gerakan keagamaan yang manapun, ya, tentu
itu juga masuk menjadi bagian dari problem yang dihadapi oleh Majelis Tarjih adalah ketika gerakan keagamaan termasuk Majelis Tarjih dikelola tidak secara profesional. Apa maksudnya? Bahwa sampai hari ini para pekerja persyarikatan, ya, para pengurus persyarikatan, ya, kemudian para aktivis di majelis-majelis dan lembaga yang ada di Muhammadiyah, rata-rata adalah orang yang sudah punya pekerjaan tetap dan kemudian menyisakan waktunya untuk kepentingan persyarikatan, untuk kepentingan tarjih, dan untuk kepentingan lembaga-lembaga yang ada di Muhammadiyah. Tentu dinamikanya menjadi tidak semaksimal kalau bisa dikelola secara lebih profesional. Ini artinya kan tantangan ke depan. Jadi tarjih ke depan memang harus punya kelompok pemikir. Ya. Jadi jangan sampai kemudian pengurus itu dihadapkan kepada masalah-masalah yang bersifat administratif. Yang bersifat administratif bisa dicukupkan oleh adik-adik alumni S1 dari prodi tafsir yang ada di kampus-kampus yang Universitas Muhammadiyah. Ya. Atau dari prodi hadis, ya, untuk melacak hadis-hadis yang dibutuhkan, kemudian tafsir yang bermacam-macam itu bisa disajikan, dan kemudian tarjih mulai mengkaji setelah bahan-bahan itu disiapkan oleh tim yang memang pekerjaannya dan digaji untuk itu, ya, mencari apa-apa yang dibutuhkan oleh pengurus di dalam menetapkan sebuah persoalan. Ya, jadi kita melihat memang ada problem yang dihadapi oleh persyarikatan, oleh majelis dan lembaga di Muhammadiyah. Ya. Tentu kita sudah lebih baik, ya, kalau kita bandingkan dengan saudara kita, ya, yang lebih muda secara historis, tetapi secara kultural sesungguhnya lebih tua, yaitu bagaimana kemudian pengelolaan aktivitas saudara kita ini relatif masih kalahlah dengan kita. Ya, paling tidak beberapa sebulan yang lalu, ya, mudah-mudahan saya tidak salah, Majelis Tarjih menginisiasi untuk silaturahmi ke lembaga Bahsul Masail PBNU. Ya, sebagai sebuah gerakan keagamaan, tentu kita harus saling menyapa. Dan saya memang berinisiasi untuk bisa silaturahmi, dan alhamdulillah Pak Samsul selaku Ketua Majelis Tarjih menyetujui, maka kemudian ini akan terus bergulir antara Majelis Tarjih dengan lembaga Bahsul Masail. Karena apa? Karena dua gerakan keagamaan inilah antara Muhammadiyah dan NU yang secara tegas menyatakan NKRI harga mati, ya, dalam tanda petik, ya. Artinya apa? Potensi Muhammadiyah dan NU ini harus disatukan, ya, untuk kemudian menyelesaikan persoalan-persoalan keagamaan, ya. Masalah kemudian masing-masing punya sudut pandang yang berbeda, tentu harus kita pahami. Sebagaimana kami semalam ketika datang ke sidang isbat dan kemudian Muhammadiyah diminta untuk ngomong, maka di antara yang disampaikan adalah bagaimana pemerintah harus tetap mengayomi cara pandang keagamaan yang berbeda dengan kebijakan pemerintah. Ya, artinya ini kan menyangkut, ya, Mbak, gimana, Mbak? Waktunya 5 menit lagi, Pak. Oh, 5 menit lagi, masih panjang, ya. Oke, terima kasih. Ya, masih 5 menit lagi. Jadi kembali kepada keragaman ini tetap harus dijaga, dipelihara. Jangan kemudian potensi-potensi positif yang ada, ya, di antara gerakan-gerakan keagamaan itu justru diadu domba oleh orang-orang yang tidak suka
kalau Islam kemudian semakin tumbuh berkembang di negeri kita. Ya, jadi hadirin yang berbahagia, ya, Tarjih sebagai alat dakwah amar ma'ruf nahi mungkar tentu harus kembali kepada doktrin keagamaan yang diyakini. Persoalan kemudian berbeda dengan yang lain, tentu kita bisa berargumentasi secara lebih intensif. Ya, contoh sederhana, ketika Muhammadiyah Majelis Tunggal itu harus ditumbuhkan rasional, jangan sampai kaum muslimin di dunia tidak pernah punya kepastian. Dalam artian, satu saat sebagian besar kaum muslimin punya penentuan tanggal yang berbeda dengan Saudi. Itu kan sesungguhnya sangat merepotkan. Maka gagasan untuk kalender Islam tunggal global ini menjadi sesuatu yang harus senantiasa digedengungkan, dan kemudian tentu kami akan mengajak teman-teman untuk diskusi, memberikan pemahaman, dan tentu saling timbal balik kepentingannya apa agar dunia Islam memiliki peradaban kalender. Ini sekedar satu sisi, ya. Tetapi artinya keberadaan Majelis Tarjih sebagai inti, ya, dari persyarikatan, ya, yang menjadi ruh keberagamaan ini memang harus semakin disempurnakan, ya, dari seluruh aspek, minimal dari 4 hal yang sudah kita pahami bersama, agar keempat aspek di dalam pilar keagamaan Islam ini bisa tumbuh berkembang dengan baik, tentu dalam perspektif gerakan Muhammadiyah. Ya, jadi inilah barangkali sebagai pengantar, ya, yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan belum habis waktunya, Mbak Moderator, ya. Ya, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materinya, Pak Masudi. Selanjutnya, kita menuju ke pemaparan materi kedua, dan saya akan membacakan terlebih dahulu CV dari pemateri kedua kita. Nama, Profesor Dr. Muhammad Yunan Yusuf. Tempat tanggal lahir, Sumatera, 19 Januari 1949. Jabatan, Guru Besar Pemikiran Islam pada Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Karya-karya beliau diantaranya yaitu Kemuhammadiyahan Kajian Pengantar, kemudian Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar, dan masih banyak lagi karya beliau yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Riwayat pendidikan beliau yaitu SD, SRPI Sibolga, SMP, PGAN, SLTA, PGAN, S1, Dakwah Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, dan Usuluddin IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. S2 dan S3 beliau yaitu Pengkajian Islam IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau juga pernah belajar di Kulliyatul Mubalighin Muhammadiyah. Kepada Bapak Profesor Yunan, untuk silakan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'd. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, para mahasiswa yang saya banggakan, izinkan saya tanpa mengurangi rasa hormat saya tidak menyebut kita satu persatu. Di ruang kita Zoom ini banyak orang-orang penting yang
Mohon izin, saya mengisi suatu acara di Himpunan Mahasiswa Tafsir UM Cirebon ini. Tapi pada injury time, saya sakit, tidak bisa melaksanakan acara itu. Dan yang kedua, rasa bangga saya bahwa pada malam ini saya percaya untuk Ketua Prodi Kiai Toto Santiaji bahwa gerakan Al-Quran dan Sunnah ini merupakan landasan aktualisasi diri kita sebenarnya. Karena dalam konteks ini Muhammadiyah yang sudah bergerak secara frontal sebenarnya sejak awal sampai saat ini selalu menyebutkan diri sebagai gerakan amar ma'ruf nahi mungkar yang berdasar. Dalam pemahaman saya, gerakan Al-Quran dan Sunnah itu mengandung dua arti, yakni memahami Al-Quran dan melaksanakan Al-Quran. Memahami ajaran Al-Quran dan melaksanakan ajaran Al-Quran itulah tugas yang utama dari Perserikatan Muhammadiyah. Dan tugas itu dibebankan kepada Majelis Tarjih untuk menggali sedalam-dalamnya, seluas-luasnya pemaknaan ajaran yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah itu. Pada awal berdirinya, Muhammadiyah kemudian memperkenalkan apa yang disebut kita sekarang ini dengan terminologi teologi Al-Ma'un. Dan dalam pandangan saya, teologi Al-Ma'un itu adalah bentuk konkret daripada makna gerakan Al-Quran dan Sunnah. Yakni gerakan untuk memahami Al-Quran dan mengamalkan ajaran Al-Quran. Kita tahu bahwa kita sudah baca semua dalam dokumen-dokumen yang ada dalam sejarah perkembangan Muhammadiyah. Di mana anak yatim dan orang-orang miskin. Dan ternyata ketika itu, kita baca dalam sejarah, bahwa Kiai mengatakan kalau orangnya sudah hafal, sudah faham, dan sudah mengerti tentang surat Al-Ma'un itu, kata beliau itu belum memahami yang sesungguhnya. Oleh sebab itu harus dilakukan pekerjaan perbuatan yang konkret, yakni memuliakan anak yatim, menanggulangi kemiskinan, dan itu adalah bentuk konkret daripada gerakan Al-Quran dan Sunnah itu. Nah, itu kemudian kita abadikan dalam teologi Al-Ma'un. Itu pada masa lampau. Dan itu sekarang kita gerakkan secara frontal juga dalam konteks perkembangan Islam berkemajuan ke depan. Nah, saya ingin menyodorkan satu gagasan baru dengan ungkapan pada konteks bagaimana gerakan Al-Quran dan Sunnah ini kita lakukan sekarang secara frontal lagi. Apa itu? Bahwa Muktamar 1 Abad itu telah mengagendakan satu pekerjaan besar, yakni beralih atau berhijrah ke aspek ekonomi. Kalau pada abad pertama kita berhasil pada konteks pendidikan dan kesejahteraan sosial, maka sekarang ini kita diharapkan untuk masuk ke dalam lembaga ekonomi itu. Amal-amal besar perekonomian yang harusnya sudah digerakkan. Nah, dalam konteks ini saya melihat bahwa ternyata kita ini secara nasional sebenarnya punya kekuatan yang sangat dahsyat. Tetapi kekuatan itu belum dibina secara elegan, secara kreatif, orang-orang yang pandai sama-sama bekerja. Semua bekerja di mana-mana. Perguruan-perguruan tinggi bekerja masing-masingnya sendiri-sendiri. Lembaga-lembaga pendidikan kita bekerja dengan lembaga sendiri-sendiri. Cabang dan ranting juga begitu.
ya, tetapi kita belum bekerja sama. Kita adalah orang-orang yang pandai sekali sama-sama bekerja, tapi belum bekerja sama. Makna bekerja sama ini sebenarnya ungkapan dari Al-Quran, yakni pada surat Al-Ma'idah ayat 2. Yakni pada penggalan ayat terakhir dari ayat itu adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi kerjasama, membangun kerjasama di antara kita sebenarnya mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat. Saya bercontoh, ini yang kita lakukan sekarang di Jabodetabek dan Banten. Di Jabodetabek dan Banten ini ada 13 perguruan tinggi kita. Dari universitas, institut, dan sekolah tinggi. Nah, sekarang kita bersepakat untuk mencari sumber dana dari non-mahasiswa. Karena kita di masa COVID ini hampir semua perguruan tinggi kita mengalami penurunan penerimaan itu. Bahkan di beberapa kampus kita ada yang nombok itu sehingga harus berhutang kepada para dosen untuk tidak membayar membayar gajinya gitu. Nah, bagaimana caranya? Sebenarnya masing-masing kita dalam contoh 13 perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah se-Jabodetabek dan Banten ini bisa kita jadikan sebagai pasar bersama dalam konteks tahun itu. Masing-masing kampus harusnya mempunyai produk tersendiri yang produk itu dijual ke seluruh kampus yang ada. Kita di Jabodetabek dan Banten ini sedang menghitung kira-kira kalkulasi apa yang bisa kita dapatkan, yakni dari upaya memproduk bahan-bahan yang bisa dipergunakan seluruhnya, dan itu di atas kertas kita ketemu angka 136 miliar per tahun. Contohnya begini, di Jabodetabek dan Banten ini ada Universitas Muhammadiyah Tangerang. Universitas Muhammadiyah Tangerang ini mengambil produknya itu adalah air minum, yakni diberi nama sekarang dengan M-Qua itu. Nah, M-Qua UMT ini harus dibeli oleh semua kampus yang ada gitu. Tidak boleh kampus yang disodorkan oleh UMT gitu. Kemudian Sekolah Tinggi Manajemen Cilengsi itu mengambil produknya adalah konveksi dan garment. Jadi kalau menjahit pakaian seragam, toga, apapun pakaian itu berkaitan dengan konveksi, itu harus pesan ke Cilengsi. Jangan lagi keluar gitu. Sebab keluar nanti itu artinya berarti keuangan kita akan berada di luar. Kemudian yang ketiga, UHAMKA itu ngambil produknya itu adalah konstruksi. Dia punya PT yang disebut dengan PT Utama, dan kalau membangun bangunan di Jabodetabek dan Banten ini, kampus-kampus kita, itu tidak boleh ambil pemborong dari luar kita, tapi harus pakai UHAMKA itu. Kemudian ITB AD sendiri kemudian produk roti dibuat oleh Ahda Bakri, dan kalau ada pesanan roti untuk semua kampus itu harus ke ITB AD. Kemudian Universitas Muhammadiyah Banten itu memproduk beras. Kebutuhan beras untuk seluruh kampus itu harus beli kepada UM Banten ini. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau ini berjalan secara optimal, ini akan menghasilkan seperti saya katakan tadi, 136 miliar per tahun telah melangkah ke arah menerapkan tadi ayat Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 2 itu, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan.
bertolong-tolongan pada kedudukan atas mohon maaf. kebaikan dan ketuaan, dan jangan Mohon bertolong-tolongan pada ilmu dan keduaan. Nah, Waktunya untuk itu saya ingin akhiri. mohon maaf Pak, waktunya 5 menit lagi. Oke, jadi untuk itu maka yang ingin dikedepankan di sini adalah menggeser pemaknaan dulu gerakan Al-Quran dan Sunnah itu pada surat Al-Ma'un, kita bergeser kepada bentuk at-ta'awun, yakni membangun kerjasama di antara kita agar semua produk yang ada dalam konteks kita bersama itu bisa dipergunakan bersama-sama, dan itu akan menghasilkan jumlah yang tidak kecil, dan itu sangat dahsyat kalau kita laksanakan secara konsisten dan committed dalam konteks ini perserikatan. Demikian, terima kasih. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Profesor Yunan atas pemaparan materinya. Selanjutnya, kita menuju ke pemateri yang ketiga, dan saya akan membacakan CV dari pemateri ketiga kita. Nama, Dr. Arif Hidayat Afendi, tempat tanggal lahir, Kuningan, 10 September 1983, pekerjaan, dosen, bidang ilmu, agama Islam, riwayat pendidikan, S3, Pendidikan Agama Islam YIN Syekh Nurjati Cirebon, tahun 2016 sampai 2021. S2, Konsentrasi Hukum Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung, tahun 2010. S1, Jurusan Perbandung, tahun 2002 sampai 2007. Beliau mondok di Pesantren Modern Ciawalor, Kuningan, Jawa Barat. Beliau bersekolah di dan Jawa yang pertama, buku Al-Islam Study Al-Quran dan buku Al-Islam Study Hadis Tarbawi, dan masih banyak lagi yang karya-karya beliau yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Kemudian pengalaman berosen PAI seluruh. Beliau mengurus di bidang pengembangan kompetensi dosen wilayah Jamhur Majlis Tarjih PDM Kabupaten Cirebon tahun 2016 sampai 2021, dan masih banyak lagi organisasi yang beliau geluti yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Dipersilakan kepada Bapak Arif untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Dekan, Pak Dr. Aib, Pak Kaprodi, Pak Dr. Haji Toto, dan Prof. Yunan, serta Pak Ustadz Masudi, dan juga para peserta webinar yang berbahagia. Izinkan saya untuk memaparkan materi di malam hari ini tentang subtema mengenai urgensi tarjih di perguruan tinggi. Baik, teman-teman sekalian, tadi sudah disampaikan banyak oleh para senior saya, terutama dari Prof. Yunan. Banyak sekali hal yang bisa kita kembangkan di konteks kajian tarjih ya, terutama pada malam hari ini saya akan sedikit menguatkan mengenai urgensinya di perguruan tinggi. Baik, teman-teman sekalian, saya kira sudah muncul ya sininya, PPT-nya. Sudah muncul belum? Oke. Sudah, Pak. Sudah muncul belum? Oke,
Sudah ya? Sudah, Pak. Pak, sudah muncul, Pak. Baik, ya. Kita akan mulai dari peran perguruan tinggi sendiri bagi tarjih bagi majelis tarjih adalah sebagaimana peran perguruan kekuatan atau busur utama mengenai sigoh ya, celupan al-Islam kemuhammadiyahan di perguruan tinggi itu ya adanya di FAI ya, Fakultas Agama, dengan senantiasa berpedoman kepada putusan-putusan tarjih. Yang kedua, perannya perguruan tinggi juga adalah tentu di bidang pengkaderan ya, karena perguruan tinggi itu adalah kita punya tugas yang hidden, yang tidak terlihat, adalah tugas pengkaderan, bagaimana perguruan tinggi ini dapat melahirkan kader-kader tarjih. Ya, kita bersyukur alhamdulillah di Cirebon ini kita punya Fakultas Agama ya, di mana di dalamnya ada ilmu Al-Qur'an dan tafsir, dan juga ada prodi lain yang disinilah sebetulnya yang kita tunggu 2-3 tahun ke depan adalah lahirnya kader-kader tarjih khususnya di wilayah Cirebon maupun nasional maupun internasional ke depannya. Nah, untuk itu maka bersama-sama harus kita pahami sebetulnya faid atau ranah kajian tarjih itu di perguruan tinggi bagi kita adalah sangat luas ya, apalagi menjelang muktamar yang 2023 ini sudah banyak sekali produk hukum yang dilahirkan oleh Majelis Tarjih. Tadi Prof. Yunan dan juga Pak Kiai sudah membahas ya. Tema kita itu adalah di Muktamar 86 ini adalah tentang memajukan Indonesia mencerahkan semesta. Nah ini ya, memajukan Indonesia mencerahkan semesta sesuai dengan tema atau apa namanya ya, Matinar dulu maksud kesegeri Muhammadiyah itu untuk Indonesia tapi untuk semesta. Nah jadi menurut saya ada beberapa hal yang bisa dikembangkan di perguruan tinggi mengenai ketarjihan, terutama adalah bidang riset penelitian. Ya mungkin saya salah satu dosen ya yang sejak studi di S1, S2 maupun S3 itu konsen di riset tentang tarjih. Ketika saya mempelajari tentang perbandingan mazhab di S1, maka ketika itu sedang booming perubahan manhaj tarjih, maka skripsi saya adalah tentang manhaj tarjih. Kemudian S2 masih pengembangan dari manhaj tarjih mengenai dinamika ketarjihannya, kemudian D3 mengenai konsep irfani ya, Bayani Burhani Irfani, tentang konsep irfaninya. Nah, sehingga banyak sekali, apalagi teman-teman FAI ini sebentar lagi saya kira sudah sampai ke ranah penelitian, sehingga saya buka sedikit beberapa hal yang mungkin kita bisa teliti ya, dijadikan sebagai bahan penelitian, skripsi, dan pengembangan, sehingga teman-teman bisa menjadi kader Muhammadiyah bidang tarjih dengan cara terus menghayati, mendalami al-Islam kemuhammadiyahan, khususnya bidang ketarjihan. Pertama yang bisa kita teliti adalah sesungguhnya dari genealogi Islam berkemajuan ya, yang selama ini digaung-gaungkan oleh Muhammadiyah sejak ada statutanya di 1912. Di situ dikatakan bahwa Muhammadiyah adalah memajukan hal agama kepada anggota-anggotanya. Nah, ini menarik untuk dikaji oleh teman-teman. Mengapa? Karena kalau kita bicara Islam berkemajuan ya, atau Islam wasatiyah, Islam pertengahan yang sekarang dikembangkan oleh
dipegang oleh Muhammadiyah dan selalu digaung-gaungkan itu adalah sebetulnya sesuatu yang baru. Mengapa? Karena kalau kita lihat penelitian tentang keislaman, saya kira yang populer salah satunya adalah tentang teorinya Weber yang hanya mengatakan bahwa Islam itu ada dua, ya, hanya ada dua, religiousness dan religious mindedness. Menurut Weber pada masa itu Islam itu hanya ada dua. Yang pertama religiousness yang tekstualis, yang kedua adalah yang religious mindedness yang kontekstualis. Nah, sehingga munculnya Islam yang garis tengah berkemajuan ini, kapan kemunculannya? Itu adalah salah satu ranah yang ketika kita ingin membahas tentang sejarah ketarjihan atau sejarah Islam moderat, itu juga bisa dikaji oleh teman-teman. Sebetulnya kapan awal pertama kali istilah Islam berkemajuan itu digaungkan? Jangan-jangan Muhammadiyah lah dengan Statuta 1912. Kalau saya sih menganalisisnya seperti itu. Muhammadiyah 1912 dengan adanya statuta ini adalah pertama kali, karena sebelumnya itu Islam hanya dikenal hanya dua, religiousness dan religious mindedness, yang tekstualis dan kontekstualis. Kemudian kita selanjutnya juga bisa mengkaji tentang urgensi ketarjihan ini mulai dari landasannya, ya. Landasannya tentu tadi sudah disampaikan oleh Pak Kiai dan Prof bahwa satu abad lebih Muhammadiyah ini, kini Muhammadiyah itu bukan lagi hanya membahas tarjih, itu bukan lagi hanya membahas TBC atau ibadah, tapi sudah lebih luas dari itu dan bahkan mengglobal sesuai dengan prinsip an-nusus mutanahiyah wal waqa'i'u ghairu mutanahiyah. Teksnya mungkin terhenti, tapi persoalan kemanusiaannya terus berkembang, sehingga Al-Quran ini yang diyakini sebagai solihun likuli zaman wa makan ini harus tetap kita jadikan landasan kesesuaian meskipun banyak perubahan. Nah, sudah banyak hal yang dilakukan oleh Majelis Tarjih di Pramuktamar ini, terutama adalah berkaitan dengan fikih sosial kontemporer. Ada yang berkaitan dengan tema fikih tentang wanita, ada fikih kenegaraan, ada fikih digital, dan interkultural. Ini adalah semua kajian untuk teman-teman di ilmu Al-Quran untuk bisa membuat atau memperdalam skripsi penelitian di bidang itu. Kalau menurut saya, misalnya tentang fikih wanita, ya, tentang fikih wanita itu Muhammadiyah, Majelis Tarjih Muhammadiyah, saya amati ada pergeseran seperti tadi Pak Prof mengibaratkan tadi ada pergeseran ke arah yang lebih muamalah, ke ranah ekonomi. Nah, kalau di dalam fikih wanita, ya, saya lihat ada peralihan dari masalah-masalah yang bersifat biologis ke sosiologis. Misalnya dulu fatwa-fatwa kita itu adalah tentang mulai dari masalah air seni wanita, najis mukhafafahkah atau najis mutawasitohkah gitu, ya. Kemudian tentang masa idah wanita, ya, masa idahnya yang wanita cerai yang ditinggal meninggal oleh suaminya, itu mungkin sudah sepakat, ya, bahwa idahnya itu adalah ayadokna hamlahuna, sampai dia itu melahirkan. Tapi kalau yang cerai hidup kan salah satu guru wa asro 3 bulan dan 10 hari, ya, kalau tidak salah. Nah, itu adalah istilah yang harus dikaji, karena 3 kuru itu kan ada yang mengatakan 3 kali haid, 3 kali suci, ya. Ada juga yang mengatakan 3 bulan. Nah, itu dulu kajiannya tentang ini. Kemudian suara wanita najis tekah atau bukan najis. Nah, ini. Nah, sekarang itu masalah yang dulu, ya, yang aspeknya biologi. Sekarang sudah tidak lagi itu. Majelis Tarjih sudah mengarah ke antropologis tentang peran wanita di ranah publik, kemudian hukum kewarisan wanita dan lain-lain. Nah, kemudian bidang kajian tentang negara, ya, ketatanegaraan tadi kita sudah menentukan bahwa mengenai kenegaraan itu kita sudah mengambil sikap bahwa Indonesia ini sebagai darul ahdi wa syahadah,
tanah perjanjian dan persaksian. Silakan itu juga digali oleh teman-teman sebagai wilayah penelitian. Ada juga tentang kewarganegaraan. Tadi disampaikan oleh Pak Kiai bagaimana negara ini bisa menyikapi perbedaan tentang misalnya perbedaan kalender ya, hisab ya, misalnya kepada teman-teman atau organisasi keislaman seperti Muhammadiyah yang berbeda itu. Muhammadiyah itu sikapnya, pemerintah itu sikapnya harus seperti apa, dan ini juga bisa diteliti oleh teman-teman. Nah, kemudian masalah interkulturalnya sudah banyak sekali, teman-teman bisa membaca itu di jurnal Tarjih ya. Saya kira sangat tajam berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, kemiskinan, kekerasan dalam agama, hak asasi manusia, dan sekarang ini sudah ada ke gaya hidup. Ini juga banyak fatwa-fatwa Majelis Tarjih tentang ini. Tinggal pilih tema apa yang akan didalami oleh teman-teman untuk riset, penelitian, dan pengembangan di ilmu Al-Quran. Nah, kemudian yang paling terkini saya kira adalah masalah gaya hidup ini. Yang terbaru adalah tentang fatwa uang kripto ya, cryptocurrency kalau tidak salah. Jadi sebelum ini heboh seperti sekarang, Majelis Tarjih itu sebetulnya sudah awal ya, sudah menyikapi itu, sehingga saya kira ini adalah bukti bahwa Tarjih itu Majelis Tarjih tidak pernah ini ya, update gitu dalam masalah-masalah yang seperti itu. Nah, semua itu bagi kita itu teman-teman semuanya bisa dikaji terutama dari aspek Al-Qur'annya ya, sisi Al-Qur'annya untuk menguatkan apa yang sudah dikaji oleh kita sebagai bentuk atau wujud daripada peran teman-teman sebagai mahasiswa ilmu Al-Qur'an ya, ilmu Al-Qur'an untuk memperkuat, memberikan peran kepada persyarikatan. Saya kira ini sebagai pembuka bahwa sekali lagi bagi persyarikatan atau amal usaha ya, Tarjih ini kita kembalikan kepada perannya. Yang pertama adalah sebagai fungsi pengkaderan. Kita ini sangat membutuhkan kader Tarjih di Kabupaten Cirebon aja. Sebetulnya banyak kebutuhan tentang itu, belum di daerah-daerah lain. Mudah-mudahan lahir dari Fakultas Agama nanti ya, salah satunya. Ya, punten Pak, silakan. waktunya 3 menit lagi. Saya kira dari saya sudah selesai ya. Jadi terus teman-teman untuk mengkaji masalah-masalah yang ada di ketarjihan ini, sehingga tetap bisa kita berkembang dan berjalan dengan ke masalah-masalah yang kontemporer. Dan yang paling kita tunggu adalah kalau di Tarjih setahu saya adalah temuan-temuan ya, barangkali teman-teman Fakultas Agama atau khususnya ilmu Al-Quran dan Tafsir menemukan hal-hal baru yang bisa kita kaji atau untuk menguatkan, bahkan untuk meninjau ulang suatu keputusan. Itu bagi Majelis Tarjih tidak menutup pintu untuk itu. Artinya kalau suatu fatwa masih bisa kita analisis ulang apabila memang ditemukan dalil yang baru yang lebih kuat. Itulah keunggulan Tarjih sebetulnya. Itu ya, terima kasih. Saya kembalikan ke MC.
Silakan, saya kembalikan lagi ke MC, ke moderator ya. Maaf Pak, apakah sudah? Soalnya di sini jaringannya ini lola Pak. Ya, sudah. Oke, baik. Terima kasih atas pemaparannya Pak Arif. Itulah pemaparan materi yang telah dibawakan oleh ketiga pemateri. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Hadirin sekalian, barangkali ada yang mau bertanya, silakan mengacungkan tangan atau menulisnya di kolom chat. Silakan, apa ada yang ditanyakan? Pertanyaan diawali dengan 3 terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Fajar, mahasiswa dari Prodi Al-Quran dan Tafsir, Universitas Muhammadiyah Cirebon, semester 2. Ingin bertanya pada Profesor Yunan. Pertanyaannya adalah, apakah tarjih itu sama dengan fatwa? Yang dimana fatwa ini kan adalah sumber hukum gitu dari negara Arab Saudi gitu, sebagai penyelesaian hukum gitu. Apakah seperti itu? Apakah sama antara tarjih dan fatwa atau beda? Mungkin hanya itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Profesor Yunan langsung dijawab saja, Pak. Itu ada pertanyaan di kolom chat, Mbak Moderator, silakan dibacakan. Sepertinya Prof. Yunan terkendala sinyal. Baik. Izin bertanya, saya Gina, Maba UMC IAT 2022. Jika ada masyarakat yang membenarkan bahwa Muhammadiyah itu adalah madhab
tanggapannya gimana ya Pak? Sekalian. Setahu saya Muhammadiyah itu hanya organisasi atau lembaga pendidikan Islam yang ada di Indonesia. Mohon maaf Mbak, ini pertanyaannya untuk siapa? Mbak Gina. Mungkin bisa dijawab oleh Pak Mas Udi untuk pertanyaan dari Mbak Gina. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Jadi yang terkait dengan pertanyaan Mbak Gina ya, prinsipnya Muhammadiyah itu tidak bermadhab. Ya. Tapi bermadhab juga dipandang sebuah madhab, ya tentu tidak salah juga. Ya. Madhabnya apa? Madhabnya tidak bermadhab. Ya. Ketika madhab tidak memegangi cara pandang keagamaan madhab yang sangat populer, ya apakah itu madhab Syafi'i, madhab Hambali, madhab Maliki maupun madhab Hanafi, ya. Jadi itu bukan bagian cara keagamaan Muhammadiyah karena doktrin awalnya adalah seperti gerakan tajdid yang lain, yaitu ar-ruju' ilal Quran was sunnah. Ya, jadi Al-Quran dan As-Sunnah sebagai rujukan primer, tetapi tentu cara pandang madhab tetap akan menjadi bacaan ketika memutuskan sebuah masalah. Ya, tadi oleh pemakalah yang lain dengan pendekatan bayani, burhani, dan irfani, tentu ketika bicara tentang satu persoalan, ya bayaninya seperti apa, ya teks-teks yang berbicara tentang satu masalah, Qur'annya seperti apa, hadisnya seperti apa, tafsir di kalangan imam-imam madhab seperti apa, haninya, bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan yang ada. Ya, jadi ini untuk mengatakan bagaimana kemudian satu sisi Muhammadiyah memang tidak bermadhab, tetapi kalau ada orang mengatakan bahwa Muhammadiyah itu bermadhab, ya tadi madhabnya adalah non-madhab yang 4 tadi. Ya, itu yang terkait dengan pertanyaan Mbak Gina. Ya, tetapi kemudian yang bagaimana memperkenal siswa tentu bisa lewat perkuliahan langsung, ya ketika ada materi Quran dan hadis, ya tafsir ataupun yang lainnya, tetapi bisa juga lewat forum-forum perkaderan yang dilakukan oleh prodi, oleh fakultas maupun oleh UM ya, Universitas Muhammadiyah Cirebon, dalam bentuk ikatan mahasiswa Muhammadiyah atau kegiatan-kegiatan yang lain yang kemudian bisa diisi dengan materi-materi yang menjelaskan tentang tarjih sebagai sebuah lembaga fatwa. Ya, jadi kita tahu yang namanya tarjih adalah sebuah lembaga fatwa, ya, bergeser dari pemaknaan yang sesungguhnya menjadi sebuah nama yang kemudian tidak
tarjih dalam kajian-kajian yang selama ini dalam kajian keagamaan. Yang terkait mana dengan tarjih? Ya, tarjih tentu harus kita maknai sebagai lembaga ijtihad, seperti kalau di NU ada lembaga Bahsul Masail, atau kalau di Persis kita mengenal ada Dewan Hizbah, kalau di Majelis Ulama Indonesia ada divisi fatwa, ya, untuk masalah-masalah keagamaan secara umum, tetapi kemudian masalah-masalah yang berbicara tentang ekonomi, kita mengenal ada Dewan Syariah Nasional, ya, yang memberikan fatwa hanya masalah-masalah ekonomi. Itu mungkin yang bisa saya tambahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, Pak. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Alwin Fajar, mahasiswa IAT Universitas Muhammadiyah Cirebon, kepada Profesor Yunan. Mohon maaf, ini tadi ya. Selanjutnya, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin untuk pertanyaan dari Alwin Fajar bisa dijawab oleh Pak Arief. Mangga Pak Arief. Baik, teman-teman sekalian, ini ada pertanyaan dari Alwin Fajar. Perkenalkan, Mas sampai Alwin Fajar, mahasiswa IAT. Bertanya terkait pertanyaan tadi, Prof-nya sudah terlempar ya. Pertanyaannya adalah bagaimana perbedaan fatwa dan tarjih. Ya, saya kira kalau fatwa dan tarjih itu saya kira mungkin pertanyaan gini ya, apa perbedaannya antara tarjih juga kan tadi sudah disampaikan oleh Pak Kiai Masudi bahwa tarjih itu awalnya itu adalah metode penetapan hukum, yaitu mencari pendapat yang lebih baik. Jadi dalam beragama itu ada dua aliran keislaman. Yang pertama ada yang mazhabi. Mazhabi itu mengikuti salah satu mazhab. Ada yang manhaji. Manhaji itu berarti dia berpedoman kepada metode penetapan hukum. Nah, Muhammadiyah ini adalah tidak berorientasi pada mazhab, tapi menggunakan metode penetapan hukum. Nah, Majelis Tarjih itu sudah itu awalnya dalam metode penetapan hukum, sekarang sudah di Muhammadiyah sendiri lebih ke lembaga ya, lembaga penetapan hukum yang produknya adalah sama-sama fatwa ya. Jadi antara tadi pertanyaannya apa bedanya fatwa dengan tarjih? Ya, tarjih juga produknya itu adalah fatwa, tapi fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih itu lebih mengikat kepada persyarikatan atau kepada anggota Muhammadiyah gitu ya. Sedangkan fatwa ya tergantung itu fatwanya fatwa mana gitu kan. Kalau fatwanya fatwa misalnya Majelis Ulama berarti kan kepada yang lain yang tidak berorientasi kepada organisasi Muhammadiyah dan lain. Tadi juga sudah disampaikan bahwa hampir semua organisasi keislaman seperti tadi NU ada Majelis Bahsul Masail MU dan juga ada yang lain juga sama, mereka memproduk fatwa gitu ya, hanya mengikat kepada anggotanya masing-masing. Saya kira seperti itu. Nah, Prof Yunannya sudah ada, mungkin Prof Yunan nanti akan menguatkan pertanyaan yang diinikan kepada beliau tadi. Terima kasih. Seperti itu, sepertinya. Baik, terima kasih Pak Arief. Apakah Profesor Yunan mau menambahkan lagi? Apa gimana Pak? Terkait pertanyaan dari Alwin Fajar, yaitu bagaimana perbedaan fatwa dan tarjih.
Baik, langsung saja. Demikianlah acara webinar pada kali ini yang membahas tentang refleksi tarjih menuju Muktamar Muhammadiyah ke-48. Sebelum acara ini kita akhiri, saya akan mencoba menyimpulkan hasil webinar ini. Tarjih sebagai alat dakwah amar ma'ruf nahi munkar, yaitu tarjih adalah sebuah lembaga fatwa. Aspek akidah, akhlak harus ditekuni. Yang mulai adalah muamalah. Terus makna dari gerakan Al-Quran dan As-Sunnah yaitu memahami ajaran Al-Quran dan mengamalkan ajaran Al-Quran. Pertama Muhammadiyah dibangun, itu Muhammadiyah memperkenalkan teologi Al-Ma'un. Terus refleksi tarjih bidang sosial, yaitu peran tarjih di perguruan tinggi adalah celupan al-islami di perguruan tinggi di FAI yang dapat melahirkan kader-kader tarjih Muktamar yang ke-48, memajukan Indonesia, mencerahkan semesta, yang dikembangkan di perguruan tinggi Muhammadiyah, yaitu riset penelitian dan landasan. Para hadirin sekalian, sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para pemateri dan juga seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam kegiatan webinar ini. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri dan saya kembalikan kepada MC untuk kembali memandu jalannya acara pada malam hari ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada moderator yang telah memandu jalannya pemaparan materi sekaligus sesi tanya jawab pada acara malam hari ini. Alhamdulillah, acara demi acara telah kita lalui bersama tanpa ada kendala, dan sampailah kita kepada penghujung acara, yaitu penutup sekaligus sesi foto bersama yang mana nanti akan dipandu oleh dua pelaksananya secara langsung, Saudara Slamet Sukma Wijaya. Sebelumnya, saya selaku MC mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak yang telah hadir serta para hadirin yang telah menyempatkan waktu untuk hadir pada majelis malam hari ini. Saya selaku MC mengucapkan mohon maaf kalau ada salah kata ataupun perbuatan dan tindakan yang tidak disengaja ataupun disengaja. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita foto bersama dulu para pemateri dan teman-teman. Silakan di open cam semuanya. Kita foto bersama terlebih dahulu sebagai kenang-kenangan webinar. Silakan teman-teman untuk di on cam terlebih dahulu. Ya. Yuk kita mulai 1, 2, 3. Ya lagi mas, 1 slide lagi. Baik, terima kasih.
terima kasih kepada semua peserta dan para pemateri yang telah menyempatkan waktunya. Dan untuk link link daftar hadirnya kita akan share di kolom chat. Ya, share sekarang dong. Sudah cukup ya, kami undur diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kiai. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak Kiai. Banyak. Prof, makasih banyak Prof. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga sehat selalu. Amin. Pak Dr. Arif, mohon jazakallah khairan katsira. Sami-sami, Pak Kiai. Mohon. Semangat. Dan teman-teman sukses ya, mudah-mudahan terus berkembang. Amin. Amin. Terima kasih Pak Kiai. Ilmu ya juga amal ya, karena ilmu nggak ada amalnya sangat menjadi hal yang sangat memprihatinkan ya. Orang munafik itu ada ilmunya tapi nggak ada amalnya gitu ya. Baik, warahmatullah. Saya juga berdiri. Selamat buat semuanya, sukses ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Mau ada yang disampaikan, Mas Sudah Diki? ada di kolom chat teman-teman. Link up. Profesor Yunan belum menjawab satu pertanyaan, sudah diakhiri. Link absen di kolom chat teman-teman, silakan diisi dan diambil sertifikatnya. Ini pengisian hanya satu kali, ketika sudah mengisi satu kali kemudian tidak dapat sertifikatnya, mohon maaf ya teman-teman. Karena sudah disetting seperti itu. Sukma nanti dijadwalkan untuk evaluasi. Baik Mas, baik. Siap. Baik, silakan teman-teman yang belum isi absen. Ini
boleh load up Jadi MC-nya. ada. Gimana Kang? Job. Kerja bagus. Aku Kang.